Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali akan menikmati santapan rohani di hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu lewat santapan rohani ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan dan menikmati sehingga kami juga akan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap hati kita. Ya, terus jaga kesehatan. Di luar sana banyak sekali virus-virus yang akan mengganggu aktivitas kita, tetapi kita tetap menaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat di dalam Kejadian 16 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kejadian 16 ayat pertama sampai 16, tetapi kita tidak membaca semuanya. Kita akan membaca di ayat yang kedua. Jadi Kejadian 16 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri judul, "Jangan meragukan janji Tuhan." Jangan meragukan janji Tuhan. Di dalam kisah ini, Sarai, istri Abram, melihat bahwa ia tidak mungkin melahirkan dan tidak mungkin memiliki seorang anak. Karena kita tahu bahwa Sarai ini menyadari bahwa dirinya itu sudah tua dan mati haid. Dan lantas Sarai tidak dapat memiliki keturunan. Sekalipun Allah sudah berjanji kepada Abram pada waktu itu, Abram akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Itu adalah janji Allah kepada Abram. Tetapi Sarai meragukan hal ini. Dia melihat bahwa dirinya ini sudah lanjut umurnya dan sudah mati haid, tidak akan mungkin memiliki keturunan anak. Tetapi Allah terus berfirman kepada Abram. Nah, lantas Sarai dengan pikirannya, dengan matanya sendiri, dengan cara pandangnya, Sarai menyuruh Abram untuk Abram menghampiri Hagar, yaitu hamba perempuan dari Sarai. Mungkin di pikiran Sarah pada waktu itu, mungkin dari Hagar dapat keturunan. Tetapi keturunan yang Allah janjikan kepada Abram itu bukan berasal dari Hagar, tetapi dari Sarai sendiri. Jadi Allah menjanjikan kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan itu dari istrinya yang sah, yaitu Sarai. Jadi janji firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam kehidupan Abram. Tetapi Sarai meragukan itu, sehingga Sarai mempunyai pikiran untuk, ya sudah, kamu harus menghampiri Hagar, mungkin dari Hagar kamu akan mendapatkan keturunan. Tetapi itu bukan janji yang daripada Tuhan.
Tuhan. Janji Tuhan, Abraham akan memiliki keturunan dari Sarai. Jadi ketika Sarai meragukan bahwa janji itu tergenapi di dalam kehidupannya, Sarai malah memiliki cara pandang yang lain, mempunyai pemikiran yang lain. Seringkali pun kita, seberapa banyak dari antara kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menikmati janji dari firman Tuhan ini, tetapi kita meragukan, benar gak sih Tuhan berfirman seperti itu? Benar gak sih janjinya itu tergenapi di dalam kehidupan kita? Kita seolah-olah seperti Sarai ini meragukan janji Tuhan dan memiliki pemikiran-pemikiran lainnya, sehingga kita terus terang menolong Tuhan itu menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita, padahal bahwa Allah sendiri yang akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita yang menjadi Sarai pada waktu itu, meragukan janji Tuhan, mendapatkan pemikiran-pemikiran lain. Mungkin dari Hagar mendapatkan keturunan, benar, dari Hagar mendapatkan keturunan, tetapi bukan itu maksud Tuhan. Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari berkati oleh Tuhan. Namun pada kesempatan hari ini, mari kita jangan pernah meragukan janji Tuhan itu tidak digenapi di dalam kehidupan kita, tetapi janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk jangan meragukan janji Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah taruh firman Tuhan itu di dalam hati. Buka hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Terdapat janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Buka hati, taruh firman itu di dalam hati, sehingga iblis tidak akan mencurinya dari kita. Ya, iblis itu tidak senang ketika anaknya sedang mendengarkan sabda firman Tuhan. Iblis senang kalau umat Tuhan itu tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita adalah anak-anaknya Allah, anak kesayangannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kita taruh di dalam hati kita, dan bukan saja taruh di dalam hati kita, tetapi kita mau merenungkan siang dan malam. Bukan saja merenungkan, tetapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk jangan meragukan janji Tuhan itu tidak tergenapi di dalam kehidupan kita, tetapi tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita percaya penuh akan janji Allah itu. Kita percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tidak meragukan akan janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Hal-hal ini, ya saudara-saudari berkati oleh Tuhan, begitu banyak berita yang akan kita dengar bahwa kejahatan-kejahatan di luar sana itu sangat spektakuler, sangat luar biasa. Apalagi maraknya COVID-19 sekarang ini, kita dengar bahwa ada varian baru. Wow, luar biasa. Tetapi ketika kita terus berada di dalam kasih-Nya Tuhan, kita taruh firman Allah di dalam kehidupan kita, dan kita percaya penuh bahwa firman Allah, janji Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meragukan janji Tuhan itu. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sedang mengalami banyak sekali hal yang ada di dalam kehidupan kita, tantangan, rintangan, masalah silih berganti di dalam kehidupan kita, seolah-olah kita berada di tengah-tengah daerah atau situasi yang terjepit. Ya, di sekitar kita maraknya COVID di mana-mana. Ya, kita mendengarkan ambulans lewat, begitu maraknya. Tetapi kita mau tetap terus
mempercayai bahwa janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena hanya janji firman Tuhan saja yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga badai silih berganti boleh saja terjadi di dalam kehidupan kita, namun kita mau tetap berada di dalam janjinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah kita terus ada di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam janji yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita jangan lari, jangan menjauh daripada Tuhan, tetap kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, walau 1000 rebah di sisiku, namun kita tetap percaya bahwa Allah yang menyertai kehidupan kita. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ayat yang terakhir mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Harus kita terus memegang janji firman Tuhan, taruh firman itu di dalam hati dan kita percaya, ya, karena inilah yang menjadi kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih pada kesempatan ini kami mendengarkan sabda firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami terus menaruh janji firman-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Karena inilah yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah badai situasi, hal yang menakutkan kami, yang memberikan kami kekhawatiran, yang memberikan kami kecemasan, tetapi Engkau Allah yang akan memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami sukacita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami, baik kami yang ada di rumah masing-masing yang sedang menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Engkau yang membuat berhasil di dalam kehidupan kami, karena kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berpaut kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang bergantung penuh kepada janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau meragukan janji-Mu tidak tergenapi di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau, oh Tuhan, terus tetap percaya bahwa janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami pada saat hari ini. Kami mau mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dapat kembali berjumpa di minggu depan di Santapan Rohani. Stay tune terus di YouTube channel GPDI Beth Eden. Tuhan memberkati. See you next time.